Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bu Evi, anak-anakku kelas 12 semua. Kalian sudah siap belajar fisika ya? Kita kemarin sudah mempelajari dari bab 1 tentang listrik arus searah. Di sana sudah banyak sekali dan kalian juga sudah latihan mengerjakan soal-soalnya. Nah, pertemuan kali ini kita akan belajar bab 2, yaitu tentang listrik statis. Listrik statis. Sesuai dari namanya, statis, di situ artinya apa? Listrik yang diam. Nah, karena kita bicara tentang listrik, berarti kita harus tahu tentang muatan listrik. Muatan listrik ada berapa, Nak? Ada berapa macam? Muatan listrik dibedakan menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Nah, tanda-tanda di sini ini hanyalah merupakan simbol saja, bukan merupakan nilai. Jadi tanda negatif atau positif hanyalah simbol. Nah, alat untuk mengetahui adanya muatan listrik, untuk mengetahui ada atau tidaknya, itu disebut dengan elektroskop. Ada elektroskop, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik atau tidak adanya muatan listrik. Setelah kita bicara tentang muatan, kalian ingat tentang proton, elektron, neutron? Oke, mestinya ingat ya. Di pelajaran kimia kalian juga sudah belajar tentang proton, elektron, neutron. Begitu juga di sini, karena tadi kita bicara tentang muatan listrik, berarti kita juga akan bicara tentang partikel, yaitu tentang muatan proton dan muatan elektron. Berapa nilai muatan proton? Muatan itu apa toh? Muatan simbolnya apa? Muatan simbolnya adalah He. Oke. Tadi muatan ada 2 macam, yaitu positif dan negatif. Yang muatan positif disebut proton, proton. Yang negatif disebut elektron. Nah, dari sini kita akan menentukan nilainya berapa He dari proton dan berapa He dari elektron. Berapa nilainya? Kalian masih ingat? Proton tadi yang positif, berarti He proton sama dengan plus 1,6 kali 10 pangkat min 19. Karena muatan berarti satuannya ada kolom. Sedangkan muatan elektron, karena elektron tadi merupakan muatan negatif, maka negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Paham nggih tentang muatan? Nah, sekarang kita lanjutkan tentang hukum yang ada pada listrik statis. Di antaranya adalah di sini ada hukum kolom. Hukum kolom. Ada hukum kolom. Kolom merupakan nama seseorang. Ada yang sudah membaca bagaimana bunyi hukum kolom? Bagaimana bunyinya? Ada yang sudah pernah membaca? Hukum kolom bagaimana bunyinya? Yaitu besarnya gaya tarik atau tolak antara dua muatan
sebanding dengan besar muatan masing-masing partikel dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar partikel tersebut. Jadi kalau saya gambarkan, di sini ada muatan, ada benda yang juga memiliki muatan, misalkan jika di sini positif, di sini negatif, maka akan terjadilah gaya tarik sana ke sana. Berarti benda satu menarik benda dua, misalkan ini benda satu, ini benda dua, F1 2. Nah, di sini pada benda 2 maka benda 2 menarik benda 1. Mengapa tarik menarik? Tadi karena muatannya positif dan negatif. Sekarang misalkan sejenis. Positif dengan positif. Apa yang terjadi? Maka keduanya akan menolak ke sana. Benda 1, ini benda 2, maka F1 menolak 2, F1 2, dan ini benda 2 menolak benda 1. Arah gayanya saling menjauhi keluar. Iki nek podo. Sedangkan kalau sama tadi, kalau berbeda tadi tarik menarik. Ini terjadi pada satu garis lurus. Nah, di manakah jaraknya? Tadi dikatakan bahwa besarnya gaya tarik atau tolak itu sebanding dengan muatan. Berarti nek tak tulis nang kene, F itu sebanding dengan Hi. F sebanding dengan Hi. Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Berarti F berbanding terbalik. Kuwi seper R. Seperti ini. R-nya mana? Iki R. Iki mau. Iki R. Kuadrat ya, berarti kuadrat. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, berarti iki R kuadrat. Nah, kalau begitu, kalau kita buat secara matematis gaya kolom, persamaannya bagaimana? Menjadi F sama dengan, karena tadi dua benda, muatannya berarti kan ada yang positif negatif ya. Ada Hi1, ada Hi2 per R kuadrat. Nah, selain itu masih kita kalikan dengan konstanta nilai K. Oke. Berapa nilai K? Berapakah nilai K? K itu nilainya kalau sudah dihitung menjadi angka 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Dan jika masih persamaan nilai K itu, K sama dengan 1/4 pi E0, di mana E0 iki adalah permitivitas ruang hampa. Permitivitas ruang hampa. Besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 C kuadrat per Newton meter pangkat 2. Nah, jika muatan ini misalkan itu tadi kan berada pada ruang hampa ya, bendanya berada pada ruang hampa. Nah, sekarang jika berada di medium yang lain, mempunyai misalkan nilai permitivitasnya E-nya itu menjadi lebih kecil karena di medium yang lain tadi ini menjadi E-nya kecil, maka nilai K itu tidak 1/4 pi E0 lagi, tetapi 1/4 pi dikali E, dimana E itu sama dengan ER dikali dengan E0. ER dikali dengan E0. Lah, berapa besarnya ER? ER itu merupakan kan permitivitas relatif bahan yang nilainya lebih besar atau sama dengan 1. Sehingga nilai F mediumnya
sama dengan 1/ER dikali dengan F udara. Seperti ini. Jelas ya? Jadi untuk nilai, jadi yang penting iki nilai K iki F sama dengan K Hi1 Hi2 per R kuadrat. Lah ini mau apa? Hi1 dan Hi2 adalah muatan satuannya kolom, EV adalah gaya tarik atau tolak. EV apa? Gaya toh, satuannya Newton. Sedangkan K adalah iki mau K, konstanta ruang hampa. Nilainya ini atau ini. Kalau sudah masuk ke misalkan yang lain sudah diketahui, misalkan disuruh nentuin gaya tarik iki eneng berarti K-ne langsung mencukup iki wae, rasa angel-angel goleki. Begitu. Udah ya, sampai di sini gaya kolom. Nah, selain gaya kolom, kita juga akan mempelajari tentang